Perkenalkan, saya Anik Setiawati dengan NIM L1A023071 kelas Dinpop A. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Dinpop dari Ibu Ani Suryanti. Mungkin langsung saja. Di sini saya sudah menginput data dari soal, yaitu mengenai data hasil tangkapan ikan cakalang di BPSC Cilacap tahun 2020 sampai 2025. Mungkin langsung saja kita akan menentukan produksi total, yaitu dengan sum. Lalu kita klik 3 alat tangkap, yaitu rawai, gillnet, dan pancing. Lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, selanjutnya ya, untuk nilai maksimum kita masukkan max, lalu sama kita masukkan 3 alat tangkap yang tadi. Lalu kita tarik ke bawah lagi untuk tahun selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk nilai minimum kita juga lakukan yang sama dengan masukkan min, lalu masukkan 3 alat tangkap tadi, lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk nilai rata-rata kita lakukan yang sama dengan masukkan average, lalu 3 alat tangkap tadi, lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, sehingga dapat diketahui untuk produksi total, nilai maksimum, minimum, dan rata-rata adalah sekian. Mungkin kita bisa tambahkan warna untuk memperjelas nilainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan standarisasi alat tangkap atau FPI, yang sebelumnya kita akan menentukan nilai standarisasi upaya atau CPUE, yaitu dengan memasukkan hasil tangkapan dibagi dengan upaya atau effort di tiap alat tangkap. Kita masukkan yang pertama untuk rawai, lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Begitupun juga dengan yang gillnet, kita masukkan untuk hasil, lalu dibagi dengan upaya atau effort dari gillnet. Kita tarik ke bawah untuk tahun yang lain. Begitu. Dengan pancing pun juga seperti itu. Nah, bisa dilihat dari nilai tersebut yang menunjukkan angka paling besar dibanding dua alat tangkapannya, yaitu adalah pancing, sehingga kita tandai dengan warna merah. Nah, alat pancing ini akan kita digunakan sebagai pembagi untuk standarisasi alat tangkap atau FPI. Yang pertama kita masukkan dulu yang rawai, yaitu dari pancing dibagi dengan rawai. Begitupun dengan gillnet, berarti kita masukkan pancing lalu dibagi dengan gillnet. Dan pancing kita bagi dengan alat pancing itu sendiri. Kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, bisa dilihat nanti dari ketiga alat ini, kira-kira alat mana yang mungkin lebih selektif dalam hal penggunaannya dan efisien apabila digunakan. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, bila dilihat, alat pancing lebih selektif dibandingkan dua alat yang lainnya.
Selanjutnya kita akan menentukan nilai CPUE upaya standar, yaitu dengan mengalihkan standarisasi upaya atau CPUE dengan FPI. Kita lakukan untuk tiap alat tangkap. Nah, selanjutnya setelah diketahui upaya standar, maka kita akan menghitung atau mencari nilai CPUE total. Upaya total, didapat dari penjumlahan ketiga alat tangkap, lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan menentukan CPUE total, yaitu dari total hasil tangkapan tadi, total hasil dibagi dengan upaya total. Lalu kita tarik ke bawah untuk tahun yang lain. Nah, setelahnya kita akan menghitung len CPUE karena kita akan menghitung metode flux nanti. Jadi kita masukkan len lalu CPUE, kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, mungkin tadi sedikit terlupa dan terlewat untuk menjumlahkan di tiap kolom. Nah, satu lagi tadi untuk grafik CPUE-nya kita akan membuat dengan insert, lalu ke scatter plot, kita pilih, lalu untuk series name-nya kita beri dengan nama alat tangkap, dan untuk X-nya kita masukkan tahun, dan Y-nya kita masukkan standarisasi upaya atau CPUE-nya. Yang pertama ini adalah rawai. Setelah itu kita add data kembali, kita masukkan ketiga alat tangkap. Nanti masukkan rawai, gillnet, dan pancing, sehingga nanti ada 3 garis yang menunjukkan keterangan dari 3 alat tersebut.
Lalu kita letakkan grafik di tempat yang kosong agar mudah terlihat nantinya, tidak mengganggu keterangan perhitungan yang lain. Kita taruh di bawah saja di sini, lalu kita klik tanda plus. Kita masukkan chart title, access title, lalu masukkan legend juga. Kita rapikan grafik sesuai agar terlihat lebih jelas nantinya. Lalu kita masukkan judul, yaitu grafik CPUE 2020 sampai 2025. Lalu untuk akses title yang samping kita masukkan CPUE. Akses title yang bawah kita masukkan tahun, keterangan tahun. Setelah itu grafik CPUE sudah jadi. Lalu kita lanjut untuk menghitung MSY dengan metode Fox dan metode Walter Hilbert. Yang pertama, kita akan meregresikan data. Kita pilih data dulu, data analyze. Lalu kita pilih regresi, lalu masukkan variabel X dengan upaya total, dan variabel Y diisi dengan len CPUE. Lalu untuk output range-nya kita pilih tempat yang kosong. Nah, lalu sudah muncul untuk data summary output-nya. Nah, data ini akan kita masukkan, kita input untuk nilai A itu kita ambil dari intercept data output yang tadi, dan untuk B kita ambil dari X variable. Untuk nilai R kita sama masukkan nilai interceptnya, dan untuk nilai CMSY kita dapat dari perhitungan intercept atau A dibagi dengan B lalu dikali dengan EXP min 1. Lalu untuk EMSY itu kita dapat dari 1 dibagi dengan nilai B. Dan untuk TAC merupakan 80% dari nilai CMSY, jadi CMSY dikali dengan 80%. Nah, untuk metode Fox, MSY-nya adalah sekian. Mungkin kita beri warna agar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung MSY dengan menggunakan metode Walter Hilbert. Untuk yang pertama, kita tentukan
X1, X2, dan Y atau variabel Y. Nah, X1 ini kita isi atau kita dapatkan dari nilai CPUE total. Dan untuk nilai X2 kita ambil dari upaya total. Nah, ini sedikit terbalik. Kita pakai CPUE total untuk yang X1 nya. Lalu kita tarik ke bawah untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini untuk yang X2 tadi kita masukkan upaya total. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk Y-nya ini kita dapat dari X2 tahun sesudah dibagi dengan tahun sebelumnya. Dan jangan lupa kita tambahkan kurung, lalu dikurangi 1. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan meregresikan data yang tadi, yaitu klik data, kembali lalu data analyze. Lalu kita masukkan data, yaitu untuk variabel Y kita masukkan juga variabel yang Y, sedangkan untuk variabel X kita masukkan kedua variabel, yaitu X1 dan X2. Nah, untuk output range-nya kita cari lagi tempat yang kosong untuk summary data output nantinya. Nah, setelah itu kita nah lalu muncul data summary output lagi untuk metode Walton Hilbert ini. Lalu kita akan input kembali untuk nilai A, itu kita dapat sama seperti metode Fox, yaitu intercept. Dan untuk B kita dapat dari variabel X yang kedua. Dan untuk C kita masukkan X variabel yang pertama. Dan untuk R kita sama masukkan kembali intercept. Lalu untuk Q itu kita dapat dari nilai minus C atau minus intercept. Lalu selanjutnya untuk nilai K kita dapat dari perhitungan intercept atau A dibagi dengan nilai C dikali B. Dan selanjutnya untuk nilai CMSY kita dapat dari R dikali K lalu dibagi dengan 4. Jangan lupa tambahkan
tanda kurung untuk perkalian R dan K. Selanjutnya untuk MSY kita dapat dari perhitungan R dibagi dengan 2 dikali Q. Lalu untuk TAC-nya masih sama, yaitu 80% dari nilai CMSY, sehingga CMSY dikali 80%. Nah, apabila melihat dari kedua metode yang telah dilakukan, maka metode yang lebih relevan atau paling relevan untuk digunakan adalah metode Walton-Hilburn. Alasannya karena metode Walton-Hilburn ini memang digunakan pada data yang berkaitan dengan selektivitas alat tangkap. Apalagi data yang kita gunakan ini atau data yang disajikan ini berhubungan dengan beberapa alat tangkap dan upaya penangkapan, sehingga metode ini lebih sesuai digunakan dibandingkan dengan metode Fox, di mana lebih sering digunakan pada data yang berkaitan dengan panjang dan umur ikan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total penerimaan nelayan untuk tiap alat tangkap, yaitu dengan mengkalikan produksi dan harga untuk tiap alat tangkapnya. Yang pertama itu ada rawai, produksi rawai dikali dengan harga. Lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, untuk yang gillnet sama, kita kalikan produksi dari alat tangkap gillnet dan harga. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu ada pancing juga sama, mengalihkan produksi dengan harga. Lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, lalu untuk menghitung totalnya, kita jumlahkan dari ketiga alat tangkap tersebut dengan sum lalu kita tarik ke bawah lagi untuk tahun selanjutnya. Lalu kita hitung total akhirnya dengan sama sum, lalu kita tarik dari atas ke bawah. Nah, lalu bisa dilihat untuk total penerimaan nelayan adalah sebesar sekian. Ini sudah kita tandai dengan warna merah. Lalu selanjutnya kita akan menghitung total biaya atau total cost, yaitu dengan mengkalikan biaya alat tangkap dengan upaya produksi. Yang itu untuk rawai, berarti kita akan mengalihkan biaya dari alat tangkap rawai dengan upaya produksi dari alat tangkap rawai itu juga. Lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, untuk alat tangkap gillnet juga sama, kita kalikan biaya alat tangkap gillnet dengan upaya produksi gillnet juga.
Lalu kita tarik ke bawah. Lalu selanjutnya ada alat tangkap pancing. Kita lakukan yang sama, yaitu biaya dikali dengan upaya produksi dari pancing juga. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk totalnya kita sum, lalu tarik ketiga alat tangkap seperti tadi. Lalu kita tarik ke bawah untuk tahun selanjutnya. Dan sum juga untuk hasil total biaya. Sum, lalu blok semua dari atas bawah total yang tadi. Lalu untuk biaya, total biaya atau cost-nya adalah sebesar sekian. Nah, selanjutnya terakhir kita akan menghitung keuntungan atau net profit-nya, yaitu dengan mengurangi total penerimaan dengan total cost. Berarti total penerimaan dikurangi total biaya atau cost. Kita akan masukkan dulu. Total penerimaan dikurangi dengan total biaya atau cost. Nah, bisa dilihat untuk keuntungannya yang diperoleh adalah sebesar sekian. Nah, berdasarkan analisis data yang telah kita lakukan dengan perhitungan tadi, untuk rekomendasi pengelolaan sebaiknya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kuota tangkapan agar tidak terjadi overfishing, dan pengumpulan data dilakukan setidaknya secara akurat agar menghindari kesalahan perhitungan data. Sekian, terima kasih.